Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa semester 5, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Oke, baik, langsung saja. Inilah video pemaparan serta penjelasan mengenai materi kompensasi. Kompensasi. Kompensasi adalah sebuah pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi karyawan, semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari pekerjaan mereka. Beberapa konsep kompensasi. Yang pertama, gaji, balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap, balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan hubungan, sumbangan, tenaga, dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, upah, balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman pada perjanjian yang disepakati, imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atas banyaknya pelayan yang diberikan. Yang ketiga, upah insentif, tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar, imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan, biasa disebut kompensasi berdasar kinerja. Yang keempat, benefit dan servis, kompensasi tambahan untuk semua karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Kompensasi tidak langsung. Tujuan pemberian imbalan atau kompensasi secara khusus digunakan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengawasi perilaku karyawan. Yang pertama, hasil yang diharapkan adalah karyawan yang tertarik untuk bekerja dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya bagi organisasi. Yang kedua, menjalin ikatan kerjasama formal antara perusahaan dan karyawan. Yang ketiga, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan kerja. Yang keempat, mendukung keefektifan pengadaan karyawan. Yang kelima, untuk memotivasi karyawan. Yang keenam, menjamin stabilitas karyawan. Yang ketujuh, meningkatkan disiplin. Yang kedelapan, menghindari pengaruh serikat buruh. Yang kesembilan, menghindari intervensi pemerintah. Asas kompensasi. 1. Asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan memenuhi internal konsistensi. 2. Asas layak dan wajar. Besarnya kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal, berdasarkan batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Yang berikut, imbalan ekstrinsik dan intrinsik. 1. Imbalan ekstrinsik. Imbalan di luar kerjaan yaitu upah, promosi, dan tunjangan. Yang kedua, imbalan intrinsik. Imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri, yaitu tanggung jawab, tantangan, otonomi, dan umpan balik. Yang berikut, imbalan dan perilaku individual. Komitmen terhadap organisasi. Yang pertama, kepuasan terhadap imbalan merupakan fungsi dari seberapa besar yang diterima dan seberapa besar seharusnya diterima. Yang kedua, perasaan puas dipengaruhi oleh perbandingan perolehannya dan perolehan orang lain. Yang ketiga, kepuasan dipengaruhi oleh imbalan intrinsik dan ekstrinsik. Yang keempat, tingkat keinginan individu terhadap jenis imbalan beragam. Teori keadilan. Seseorang akan mengevaluasi kewajaran atau fairness keadaan mereka dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Berikut 3 perbandingan gaji sosial yang relevan dalam pengambilan keputusan tingkat gaji dan struktur tugas. Yang pertama, perbandingan gaji eksternal. Yang kedua, perbandingan gaji internal dengan karyawan lain dalam perusahaan tetapi pekerjaan yang dibandingkan berbeda. Yang berikut, pekerjaan gaji internal dengan karyawan lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, pertimbangan legal. Yang kedua, union membership. Yang ketiga, kebijakan perusahaan. Yang keempat, kompetitif strategi. Yang kelima, keadilan atau equity.
UMP atau upah minimum pekerja. Tujuan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara dalam lingkup yang terbatas. Campur tangan pemerintah masih diperlukan mengingat yang pertama, kondisi ketenagakerjaan yang diwarnai oleh berbagai faktor yang tidak selalu berpihak pada pekerja. Yang kedua, kondisi berserikat yang mengarah pada kekuatan dalam tawar-menawar upah akan merugikan semua pihak. Menaker No. Cap 81 tahun 1995, ukuran penetapan upah minimum adalah KHM atau kebutuhan hidup minimum. Permenaker nomor Per 01 Men 1999 pasal 14 ayat 2. Upah minimum hanya diperuntukkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun, artinya menjelang berakhirnya masa kerja 1 tahun, bagi pekerja tertentu harus telah dipersiapkan adanya kenaikan upah yang biasanya ditentukan perusahaan. Yang berikut keputusan kompensasi. Yang berikut keputusan dengan kompensasi kelompok A, yaitu karyawan dengan pekerjaan yang sama di organisasi yang kedua. Yang kedua, keputusan struktur kompensasi kelompok B, karyawan dengan pekerjaan yang berbeda di organisasi yang berbeda. Yang terakhir, keputusan kompensasi individual kelompok C, karyawan dengan pekerjaan yang sama di organisasi yang sama. Yang berikutnya, sistem kompensasi. Sistem kompensasi dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem waktu. Kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Kebaikan dalam sistem waktu, mudah dan besarnya tetap. Kelemahan dalam sistem waktu, pekerja malas juga dibayar sama. Yang kedua, sistem hasil atau output. Kompensasi ditetapkan berdasarkan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, liter, dan kilogram. Kebaikan dalam sistem hasil, memotivasi karyawan, dan adil. Kelemahan dalam sistem hasil, kualitas barang sering diabaikan. Yang terakhir, sistem borong. Suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama yang mengerjakannya. Besar atau kecilnya kompensasi tergantung pada kecermatan kalkulasi yang dilakukan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.